Baiklah, perkenalkan saya Mailin dengan NIM 2004231. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Pemerintahan Nagari atau Desa dengan dosen pengampu Artadini Akmal, SAP MPA. Judul yang akan saya lampirkan adalah terkait pemetaan hambatan evaluasi kurangnya keaktifan program Nagari di tiap jorong, studi kasus Nagari Ayah Manggia Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam latar belakang, di mana sesuai yang saya lampirkan adalah di Nagari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat disebut sebagai lembaga unit sosial utama yang mendominasi dan berfungsi baik sebagai lembaga pemerintah maupun lembaga pemberdayaan masyarakat. Sebagai kesatuan masyarakat yang mandiri, Nagari ini ibarat rel kecil yang mempunyai wilayah tertentu bagi para anggota yang ada. Nah, di dalam sistem tata kelola pemerintahan Nagari tentu akan mengalami beberapa permasalahan ataupun kendala terutama yang bisa terjadi di kantor wali Nagari tersebut, seperti ketidakmampuan aparatur Nagari, konflik antara relate Nagari, serta konflik pembatasan Nagari, dan masalah administrasi kependudukan. Sebuah tulisan menyebutkan bahwa perubahan sistem pemerintahan Nagari dari Nagari ke desa itu kembali ke sistem pemerintahan Nagari dapat memunculkan berbagai persoalan, mulai dari perbedaan pemahaman sehingga pelaksanaan teknik di lapangan. Nah, konflik antara pemerintah Nagari dengan minyak mama juga dapat memicu permasalahan seperti konflik pembatas Nagari. Nah, setelah dari itu terdapat juga permasalahan terkait administrasi kependudukan yang tentu menjadi perhatian para bupati yang ada di lapangan. Dapat dilihat PPT yang saya lampirkan bahwasannya salah satu observasi yang telah penulis lakukan di Nagari Ayah Manggia Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, bahwa penulis melihat ada beberapa program yang tentu belum berjalan seperti pelatihan sanggar seni, Karang Taruna, serta pembangunan fisik Nagari yang kurang memadai. Seperti salah satu jorong di Nagari Ayah Manggia, yaitu jorong Kampung Nan 6, bahwa di kampung tersebut adanya sikap kurang keaktifan kegiatan atau organisasi, baik itu dari masyarakat ataupun dari pemuda-pemudi yang ada di setempat. Nah, selain dari itu, penulis juga melihat bahwasannya kurangnya kegiatan sosialisasi Nagari kepada masyarakat dari masing-masing jorong, terutama di jorong Kampunan 6 ini, terkait program ataupun organisasi yang dibuat oleh Nagari kepada masyarakat masing-masing jorong, seperti yang ada di jorong Kampung Nan 6 ini. Salah satu program yang berjalan itu hanyalah Wirid Yaksin. Nah, itu pun atas arahan atau kesepakatan masyarakat itu sendiri dan kurangnya campur tangan dari Nagari, terutama terkait biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Karena pada dasarnya salah satu penghambat berjalannya suatu program yang ada di Nagari Ayah Manggia ini adalah terkait dana, di mana dana tersebut dinyatakan atau disebutkan oleh kepala Nagari sendiri belum masuk sebanyak 0%, sehingga hal tersebutlah yang menjadi puncak atau salah satu permasalahan yang membuat program yang ada di Nagari Ayah Manggia tersebut tidak berjalan secara produktif, atau yang berjalan itu hanyalah program yang dibuat atau disepakati oleh masyarakat yang tentu tidak membutuhkan dana terlalu besar, sehingga program yang membutuhkan dana tersebut itu harus terbengkalai atau tidak berjalan secara maksimal karena Nagari tersebut belum mendapatkan dana dari desa yang ada. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama adalah kurangnya
keaktifan program kegiatan di Nagari Ayam Manja Utara kepada masing-masing jorong. Yang kedua, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Nagari Ayam Manja Utara terhadap masing-masing jorong terkait program ataupun kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah pemuda-pemudi, yaitu sibuk dengan kegiatan masing-masing sehingga membuat program desa atau kampung menjadi tidak berjalan dan tidak terurus. Kurangnya arahan dan kebijakan dari kepala jorong terkait berjalannya suatu program yang dibuat oleh Nagari kepada masing-masing jorong yang ada. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja penyebab kurangnya keaktifan program Nagari Ayam Manja Utara. Yang kedua, bagaimana sosialisasi Nagari Ayam Manja Utara dalam memberikan informasi kepada masyarakat terutama terkait program kegiatan Nagari. Yang ketiga adalah bagaimana solusi yang diberikan terkait para pemuda-pemudi Nagari yang sudah kurang aktif dalam mengikuti program kegiatan Nagari. Yang selanjutnya adalah apa saja hambatan dan kesulitan yang dialami jorong Nagari dalam mengarahkan masyarakat terkait berjalannya suatu program kegiatan Nagari. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Nah, dari hasil wawancara dengan Wali Nagari Ayam Manja Utara menunjukkan bahwa Nagari Ayam Manja Utara memiliki sejumlah program untuk meningkatkan kualitas Nagari yang ada. Nah, Nagari Ayam Manja Utara sendiri berupaya menjalankan program-program sesuai dengan visi misi dan tentunya melakukan sinkronisasi antara visi misi yang ada dengan 10 program besar yang ingin dicapai oleh Nagari Ayam Manja yang ada di Pasaman. Dalam menjalankan setiap program-program Nagari, di sini Nagari tersebut menyatakan mereka mendapatkan kendala dalam menjalankan program yang ada. Nah, kendala itu terkait ketiadaan dana desa. Nah, Nagari ini menghadapi tantangan serius karena tidak mendapatkan alokasi dana desa pada tahun tertentu, yang mana menghambat implementasi berbagai program yang lainnya seperti program pembangunan. Meskipun memiliki visi misi yang jelas dan berupaya menjalankan program-program sesuai dengan prioritas, keterbatasan sumber daya keuangan menjadi hambatan utama, disebabkan juga Nagari Ayam Manja Utara ini baru berjalan selama 1 tahun. Nah, dijelaskan di situ bahwasannya Nagari ini memiliki beberapa program yang tentu tujuannya adalah meningkatkan kualitas Nagari yang ada. Namun program-program yang membutuhkan dana tersebut harus terkendala atau berhenti berjalan karena Nagari tersebut tidak mendapatkan alokasi dana dari desa. Nah, hal itulah yang menjadi puncak utama mengapa program yang ada di Nagari Ayam Manja ini tidak berjalan secara efektif, sehingga membuat Nagari tersebut lambat dalam berkembang. Itu yang menjadi salah satu faktor permasalahan yang membuat atau yang mengakibatkan Nagari tersebut mengalami beberapa kendala dalam menjalankan program yang ada. Selanjutnya adalah dalam upaya mengatasi keterbatasan ini, Nagari tentunya mencari alternatif sumber dana seperti alokasi dana atau ADN, alokasi dana Nagari atau ADN, dan dana kabupaten. Namun hal ini tidak sepenuhnya mencukupi untuk menjalankan program-program yang bersifat fisik ataupun pembangunan. Dengan begitu, Nagari mencoba untuk menjalankan program kegiatan satu persatu. Adanya hambatan terhadap dana desa, jorong-jorong di Nagari Ayam Manja menjadi kesulitan dalam mengarahkan masyarakat, diakibatkan dana yang tidak jelas sehingga program pun tidak dapat berjalan dengan signifikan atau tidak bisa berjalan secara konsisten. Tentunya dari permasalahan ini dapat kita lihat bahwasannya suatu Nagari itu bisa berkembang atau Nagari Ayam Manja ini bisa berkembang seandainya dana tersebut atau dana dari desa itu bisa masuk pada tahun ini. Karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Wali Nagari bahwasannya dana yang masuk ke Nagari itu sebanyak 0%. Itu yang menjadi permasalahan utama yang membuat Nagari Ayam Manja ini mengalami kendala dalam menjalankan beberapa program. Nah, dari permasalahan ini tentu para pihak Nagari tidak tinggal diam. Mereka memiliki beberapa strategi, bahkan memiliki beberapa
cadangan untuk menghadapi permasalahan tersebut. Dan tentunya para pihak nagari tersebut juga memiliki harapan yang sehingganya nanti bisa membuat nagari tersebut bisa berjalan secara programnya bisa berjalan secara terrealisasi secara berkelanjutan dalam jangka panjang dan membuat nagari tersebut bisa berkembang dan bisa melaksanakan setiap program yang ada. Nah, harapan dari wali nagari ini adalah salah satunya menciptakan masyarakat yang sejahtera melalui implementasi visi dan misi sesuai visi dan misi yang telah mereka tetapkan, serta mereka berencana untuk meningkatkan efektivitas pemerintah nagari dengan mengoptimalkan pelayanan masyarakat serta mengadopsi digital dan mengatasi keadaan anggaran. Meskipun terdapat tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakadaan dana desa tersebut pada tahun 2023, namun mereka akan berusaha dan tentunya masih menentukan alokasi dana dari pihak kabupaten untuk tahun berikutnya. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama ada partisipasi masyarakat. Sarannya adalah diharapkan semua masyarakat tersebut ikut berpartisipasi dalam menjalankan setiap program yang ada, ikut berpartisipasi dalam melaksanakan setiap program yang ada, serta ikut berpartisipasi untuk mendorong atau mensupport nagari untuk melaksanakan setiap program sehingga bisa berjalan sesuai dengan harapan nagari maupun masyarakat. Yang kedua adalah rancangan jangka panjang. Nah, diharapkan nagari tersebut merancang suatu program atau merancang sesuatu dalam jangka panjang sehingga ketika ada permasalahan, hal tersebut tidak menjadi salah satu patokan atau menjadi acuan buat nagari tidak bisa berkembang atau berjalan. Selanjutnya adalah kolaborasi dengan pemerintah daerah. Diharapkan nagari tersebut bisa berkolaborasi secara intens, bisa berkolaborasi secara dekat dengan pihak pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah bisa tahu apa permasalahan yang ada di nagari Ayam Mangga tersebut, maupun terkait dana dan apapun itu diharapkan pihak nagari ini bisa menjalin kolaborasi yang bisa memajukan nagari Ayam Mangga dalam menjalankan setiap program yang ada. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.